Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfinita, NIM 20130036, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi. Yang pertama, pengertian inovasi, kemudian ciri-ciri dan karakteristik inovasi, dan jenis-jenis inovasi, kemudian komponen inovasi, dan yang terakhir tahapan inovasi. Yang pertama, pengertian inovasi. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek atau objek, atau benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa, dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Kata inovasi atau innovation berasal dari bahasa Inggris, yaitu to innovate yang artinya membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses, kegiatan, atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan karakteristik inovasi. Menurut Munandar, terdapat 4 ciri-ciri dalam inovasi, yaitu yang pertama, memiliki kesan atau khusus. Artinya, suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa. Namun, kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Rogers, karakteristik inovasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Dan yang kedua, kompatibel, adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga, kompleksitas, adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, kemampuan untuk diuji cobakan adalah di mana suatu inovasi dapat diucoba oleh penerimanya. Dan yang terakhir, kemampuan untuk diamati adalah mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inovasi. Menurut Henderson dan Clark, berdasarkan bentuk pengaplikasiannya, inovasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, inovasi produk. Di sini yaitu inovasi dalam pemunculan produk baru. Jadi di sini itu inovasi memunculkan produk-produk baru. Yang kedua, inovasi dalam pelayanan, yang artinya cara baru dalam bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. Dan yang ketiga, inovasi proses, yaitu sebuah cara baru untuk membuat proses dalam menghasilkan produk atau jasa menjadi lebih ekonomis. Sementara itu, berdasarkan tingkat kebaruannya, inovasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu inovasi incremental, yang kedua inovasi radikal, yang ketiga inovasi modular, dan yang keempat inovasi arsitektur.
Menurut Saud, komponen inovasi dibedakan menjadi 4 elemen, yaitu inovasi yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Dan yang kedua, saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada orang lain atau penerima. Saluran komunikasi yang digunakan disesuaikan dengan kualitas penerima atau kuantitasnya. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak umum dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih cepat, tepat, dan efisien adalah media massa. Tetapi, jika komunikasi untuk penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Kemudian jangka waktu, yang merupakan proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya inovasi yang ada. Yang keempat, ada sistem sosial. Ini merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Anggota sistem sosial dapat individu, kelompok, informal, organisasi, dan subsistem yang lain. Di sini diartikan bahwa proses penyebaran inovasi tidak selalu berjalan lancar karena adanya perbedaan latar belakang dan sistem sosial yang berlaku. Kemudian, saya akan menjelaskan tahapan proses inovasi. Menurut Saud, tahapan proses dalam implementasi suatu inovasi dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, tahap pengetahuan. Dalam tahap ini, seseorang belum memiliki informasi yang lengkap mengenai inovasi. Oleh karena itu, inovasi perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Hal ini diharapkan para calon adoptor mengetahui informasi yang lengkap terkait inovasi tersebut. Yang kedua, tahap persuasi. Pada tahap ini, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi secara detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna atau adoptor. Dalam tahap ini akan muncul rasa menyenangi atau tidak senang terhadap inovasi, di mana rasa senang atau tidak senang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, seperti kelebihan inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, dapat dicoba dan dapat dilihat pada tahap ini. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Setelah mengalami tahap persuasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang terhadap inovasi, calon pengadopsi inovasi akan menggali tahap pengambilan keputusan inovasi. Pada tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbung keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Di sini ada dua macam penolakan inovasi, yakni penolakan aktif, yaitu penolakan inovasi setelah melakukan melalui proses mempertimbangkan untuk menerima atau mencoba inovasi terlebih dahulu, dan penolakan pasif, yaitu penolakan inovasi tanpa pertimbangan sama sekali, jadi langsung diputuskan tanpa mempertimbangkan apapun. Yang keempat, tahap implementasi. Pada tahap ini, pengadopsi mulai mengadopsi inovasi tersebut. Pengguna inovasi akan menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Tahap ini merupakan tahap di mana pengadopsi akan mengambil keputusan untuk mengadopsinya terus-menerus hingga menjadi sebuah rutinitas atau hanya diimplementasikan sementara waktu. Dan yang terakhir, tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari penguatan terhadap keputusan mereka.
Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi atau malah sebaliknya. Yang awalnya menerima kemudian berhenti atau menolak inovasi dengan alasan-alasan tertentu. Sekian presentasi dari saya mengenai inovasi. Jika ada salah kata atau salah dalam hal menjelaskan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.